Baik, suara saya terdengar ya di sana ya. Terdengar, Pak. Oke. Jangan lupa absen dulu. Sudah. Kita mulai. Yang di sini sudah siap ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Hari ini kita bahas mengenai aplikasi sosial media. Application. Temuan kedua ya. Hari ini kita bahas mengenai konsep sosial media, definisinya ya menurut ahli. Sebenarnya banyak sekali definisi ya di dalam sosial media. Kalau namanya sosial media itu berarti bahasa Inggris ya, sosial. Jadi kalau bahasa Indonesianya media sosial ya. Tapi mata kuliahnya namanya aplikasi sosial media. Harusnya kalau konsisten bahasa Inggris namanya apa? Social media apps gitu ya, app. Baik, silakan. Baru datang. Ini biar nggak berat, ini tak tutup ya aja saya. Penting bisa didengarkan aja. Definisinya adalah platform media, berarti platform untuk dasarnya ya, platform media yang fokus pada eksistensi pengguna. Eksistensi berarti keberadaan pengguna. Penggunanya aktif ya. Kemudian dengan fasilitas beraktivitas maupun berkolaborasi. Jadi aktivitasnya apa ya? Biasanya aplikasikan aktivitas kegiatannya di situ. Kalau mahasiswa ya biasanya ya kegiatan mahasiswa belajar atau bersosialisasi di kampus, di luar. Ya. Silakan saja, namanya mahasiswa kan. Kadang juga mahasiswa yang mengkritik kegiatan-kegiatan politik ya misalnya gitu ya. Ini penting juga loh untuk menambah wawasan Anda sebagai mahasiswa. Jangan sampai Anda itu demo tapi nggak tahu persoalan yang didemokan gitu ya. Atau wawasannya sempit di ketika demo ya. Teriak-teriak dan sebagainya sehingga petugas keamanan aparat melihat ini mahasiswanya kurang gaul kurang wawasan atau gatek dan sebagainya. Ini penting banget, jangan sampai seperti itu. Kita sering sekali ya melihat kalau di TV itu mahasiswa debat, walah mahasiswanya kelihatan kurang banyak membaca. Ini ya kelihatan. Baik, karena itu media sosial dapat dilihat sebagai medium ya. Ada situs namanya medium.com. Biasanya situs itu untuk medium ya, untuk bikin blog. Nah, biasanya banyak akun di situ, kemudian menulisnya juga keren-keren tulisannya ya. Biasanya seputar teknologi. Paling dominan biasanya, karena saya biasanya kalau lihat situ ya teknologi dan masyarakat ya, teknologi dan masyarakat. Medium online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. Jadi kita biasanya tidak hanya sekedar berteman gitu, tapi juga biasanya saling memberikan manfaat, ada feedback gitu ya antara kita dengan teman. Saya juga gitu ya.
Eh, Hampir semua di akun Facebook saya, teman-teman saya itu saya tahu gitu ya. Saya kenal juga. Tapi juga ada yang nggak kenal, tapi dia mengenal saya, biasanya mahasiswa. Nah, saya nggak kenal, tapi setelah saya lihat mutual friends-nya, oh ini dosen banyak yang berteman, berarti dia mahasiswa biasanya. Silakan. Berarti kan ada ikatan sosial gitu, kita mengenal ya. Nah, ini penting banget nih. Media sosial, kalau menurut Dr. Ruli ya, Nasrullah, media sosial adalah media di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan, saya tunjuk ya, yang di luar sana biar kelihatan. Mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi. Jadi mempresentasikan. Jadi kalau Anda bikin media sosial, profilnya juga menunjukkan diri Anda sebenarnya ya, jangan sampai profilnya kayak Bejorka anonim. Ada yang ingin menjadi Bejorka juga wannabe, kalau orang bilang itu wannabe itu orang yang ingin jadi hacker gitu ya. Tetapi ya malah diketawain orang karena banyak terekspos dirinya gitu ya. Kalau Bejorka kan sulit ya, memang dia sehingga negara sampai goncang. Jadi ini ya, memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi. Jadi kalau sudah mempresentasikan dirinya, kemudian dia akan mudah berinteraksi. Seperti saya gitu ya, kadang saya berkomunikasi dengan dosen-dosen saya dulu gitu ya. Nah, baik di S2, kalau dosen di S1 kayaknya agak renggang karena sering dimarahin dulu gitu ya. Tapi sekarang banyak dosen yang sudah pensiun juga, bahkan ada yang sudah meninggal, dan sehingga kesulitan. Kalau dosen-dosen yang masih muda mungkin kenal, karena dulu bersama teman masih kenal. Jadi ini saling berinteraksi, bekerja sama. Nah, bekerja sama juga kadangkala seperti yang beberapa waktu saya sampaikan, kita kadang dapat duit dari sana, dari konten-konten yang kita tulis gitu ya. Kok bisa dapat duit? Ini karena ada kerjasama gitu. Misalnya saya sebagai developer gitu ya, maka produk-produk developer saya ekspor di sana, saya ulik gitu sehingga calon pelanggan mengetahui kelebihan dan kekurangan aplikasi saya gitu ya. Nah, sehingga muncul kerjasama. Aku butuh ini, akhirnya terjadi deal-dealan kerjasama. Berbagi informasi, berbagi tidak hanya sekedar informasi, bahkan pengetahuan juga kita bisa berbagi di sana. Misalnya nih, seperti kita traveling itu jalan naik kapal gitu ya. Naik kapal kemarin saya dari Balikpapan ke Surabaya gitu ya. Itu kalau orang bilang 32 jam, tapi kalau tak hitung-hitung lebih dari 36 jam. Lebihnya kira-kira 4 jam atau 5 jam, berarti ya kira-kira 40 jam. Ngapain aja? Pertama kelebihannya adalah nunggu kapal itu berlayar. Ternyata kapalnya molor waktunya gitu ya. Bahkan molornya bisa 1 hari, 12 jam. Jadi ngapain aja di kapal. Terus kemudian begitu nyampe di sana itu ternyata kapalnya harus sandar dulu. Kalau di pelabuhan misalnya, di pelabuhan Surabaya misalnya, itu 5 mil atau 10 mil dari itu kita berhenti dulu di tengah lautan. Ngapain? Nggak tahu kenapa dia berhenti di situ selama kurang lebih 1 jam. Saya tunggu 1 jam, ini lama banget ini. Ngapain? Bisa jadi di kapal itu di pelabuhan lagi rame gitu ya, sehingga banyak kapal yang bongkar muat dan sebagainya, kan butuh waktu. Misal gitu ya, kita berbagi seperti itu informasi yang jarang diketahui orang. Berkomunikasi dengan pengguna lain dan lain sebagainya, sehingga membentuk ikatan sosial virtual. Nah, ini menurut definisi Pak Ruli Nasrullah ya.
Jadi banyak sekali manfaat definisi dari media sosial, sosial media. Kalau menurut ahli Andreas Kaplan ya dan Michael Einstein, media sosial sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas ideologi dan teknologi Web 2. Web 2 itu kayak apa ya? Nanti kita lihat. Sekarang masih masuk ke Web 2 sebenarnya. Web 3 masih dalam konsep juga, tapi sudah menuju ke sana Web 3 ya. Sekarang masih Web 2 memungkinkan penciptaan dan pertukaran user generated content. Maksudnya gimana itu? Nah, itu nanti akan ada tugas bagi Anda untuk mengisi, membuat media sosial ya. Saya sudah bagikan linknya, formnya nanti diisi ya. Nah, user generated content berarti konten yang memang di generate generate gitu. Generate itu seperti dibuat langsung oleh pengguna, dibuat langsung oleh pengguna bebas ya, sehingga pengguna itulah yang akhirnya membuat konten-konten, sehingga konten-konten yang kalau masing-masing pengguna, bayangin misalnya 1 miliar orang melakukan aktivitas di media sosial dalam waktu 1 hari saja, sudah bisa Anda bayangkan berapa data yang lalu lalang. Berapa data atau konten yang di-generated oleh pengguna. Kita tidak puyeng ngitungnya ya. Itulah besarnya banjir data. Itu 1 hari ya, belum lagi berhari-hari. Ini sudah ada setahun dan 2 tahun, bertahun-tahun. Anda sudah bayangkan berapa besar data yang dikelola di internet. Itu kita pelajari di mata kuliah Big Data ya. Media sosial adalah media daring online yang digunakan untuk proses interaksi komunikasi, menyampaikan informasi tanpa batasan ruang dan waktu. Tanpa batasan itu ya seperti yang kita lihat ya. Tapi sebenarnya kalau di dalam negara sudah ada batasan-batasan ya. Di dalam masyarakat sendiri itu sudah ada batasan. Batasannya nggak boleh lewat dari itu ya. Misalnya Anda melebihi batasan etika dan norma. Anda memiliki etika dan norma ya, etika yang ada di dalam masyarakat, etika yang ada di dalam kampus misalnya, norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat ya. Etika dan norma itu apa Pak bedanya? Nah itu ya, bedanya tentang sosial ini ya. Nah, budaya juga kita kadang tergantung budaya di dalam masyarakat itu sendiri ya. Kita nggak bisa samaratakan antara orang Jawa dengan orang Kalimantan misalnya. Caranya berbicara juga mungkin bisa beda ya. Saya kemarin ngobrol wawancara pada sama orang ya. Itu dia bilang, kalau saya bilang sih begini. Dia beberapa kali mengatakan saya bilang. Saya jadi ingat ini. Istriku juga pernah ngomong begini kalau ngomong sama. Gue bilang sih begini, gue bilang. Ngapain kok tambahin gue bilang. Coba aja ngomong, gak usah gue bilang. Apa itu cirinya? Cirinya orang balik papan. Orang balik papan kan gitu. Kalau enggak dia ada belakang-belakangnya, nah gitu nah. Dan seterusnya kita sudah tahu ya seperti itu. Oh ini orang Balikpapan deh ini. Ini orang Kaltim lah. Kalau nggak Samarinda sama Balikpapan beda ya. Samarinda dengan Balikpapan mungkin beda ya. Kalau Samarinda mungkin gini wal gitu ya, pakai wal gitu ya. Aduh po gitu ya. Nah, ya pentingnya kita jalan-jalan begitu ya, banyak wawasan di masyarakat, budaya dan sebagainya, sehingga kita tahu masing-masing orang tipikal gitu ya. Itu ya. Jadi ini ya definisi dari aplikasi sosial media. Nah, saya ingin sebelum lari ke sana, nah ini Web 2 itu apa, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Saya ingin sebelum ke sana Anda daftarkan dulu ya seluruh konten Anda,
Nah, sekarang juga ini di sini ya. Ini ada form ya. Sekarang juga. Soalnya butuh waktu ini ya. Nah, ini langsung aja bagi yang ada di lab sini silakan diisi ya, langsung diisi. Ya, foto ini ya, foto ini untuk melihat. Nah, ini dalam rangka keperluan pendataan dan kegiatan belajar mengajar ya, ini untuk kepentingan belajar juga. Aplikasi sosial media, silakan daftarkan alamat sosial media Anda masing-masing ya. Catatan, apabila Anda sudah punya sosial media, ya ada kalanya yang sosial medianya itu diprotek di privat gitu ya. Nah, di privat sehingga kita nggak bisa lihat gitu ya. Ini apa gitu. Mau diintip tuh nggak bisa juga gitu ya. Nah, itu tidak ingin dipublikasikan. Saya pikir dia nggak mau publikasi karena ya internal gitu. Nah, itu silakan dibuat lagi sosial media Anda baru sesuai dengan preferensi Anda ya. Nah, kali ini sesuai preferensi Anda, preferensinya hobi kesukaan Anda. Sertakan nama dan foto profil yang benar sesuai diri Anda sendiri. Jadi profilnya jangan pakai profil kucing ya. Nah, profilnya profil biasa aja deh itu ya. Profil orang, tapi juga profilnya jangan sampai kayak profilnya Pak Subur yang kaku gitu ya, kayak di fotonya Pak Subur kan gini nih ya, hitam biru gitu ya backgroundnya. Nggak usah seperti itu ya, profilnya bebas saja tapi ada diri Anda gitu ya. Kemudian foto profil hendaknya jelas dan tidak menggunakan hal yang dilarang menurut etika, norma, hukum. Nah, itu termasuk foto profil yang ya itu mengundang-undang itu ya. Atau wajahnya full di dalam foto profil itu sehingga banyak orang melihat hidungnya, bentuk hidungnya, bentuk matanya dan sebagainya, detail gitu ya, nggak perlu seperti itu ya. Yang baru-baru ini lagi viral gitu ya, ada orang Raihan gitu ya. Aduh, bikin orang ketawa ya. Kemudian istilah nama, name dan email student ya. Kemudian kelasnya dipilih di sini ya, sampai ini. Kemudian pilih hobi kesukaan, mana bisa beberapa, misalnya aku mau seneng kuliner nih gitu ya, tentang aja aku seneng traveling. Nah, misalkan nanti konten-konten Anda yang relevan dengan apa yang Anda sukai ini ya. Misalnya Anda di bawah ini nggak ada di sini misalnya, aku suka ngomongin orang gitu misalnya. Usahakan yang positif ya. Misalnya aku suka ngomongin Pak Jokowi. Ya silakan tulis di sini ya. Kalau soal politik boleh saja silakan, tapi politiknya yang santun ya, jangan sampai politiknya nuduh yang tanpa bukti dan sebagainya malah jadi urusan polisi, nanti saya disuruh Pak Subur begini loh. Jangan ya, itu tadi ya, perhatikan etika, norma dan hukum yang berlaku ya, undang-undang yang berlaku di Indonesia maupun dunia internasional. Dunia internasional seperti apa? Misalnya seperti COVID ya. Nah, kalau Anda mau posting-posting tentang COVID itu biasanya akan ada pelacakan di Facebook ya. Facebook atau Twitter itu Anda akan dicek di situ, betul enggak tulisanmu itu tentang COVID gitu ya. Kalau enggak malah di-ban nanti akun Anda itu ya. Jadi dunia internasional demikian ya. Nah, itu malah di-ban. Kemudian ada kata-kata yang kurang pantas gitu ya. Oleh Facebook malah di-ban lagi, dinonaktifkan akunnya ya. Jadi lebih aman pakai ini ya, yang sudah saya tulis ini ya. Misalnya main game, silahkan aja jadi hobi kan ya, programming, baca buku, menulis cerita. Ini saya ingin tahu juga ini apakah ada mahasiswa yang suka menulis. Saya kemarin nanyain loh, mahasiswa yang suka menulis siapa? Angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Fotografi, video editor, memasak. Nah ini barangkali memasak dengan kuliner beda ya.
Kalau kuliner itu mungkin cuma sekedar menikmati makanan dan minuman saja. Kalau pemasak itu dia suka masakan. Kadang dia gak suka makan juga, makanannya pilih-pilih kayak apa chef Juna apa chef siapa itu ya, cewek-cewek itu. Jadi makanannya dipandangi terus gitu ya. Bisnis juga begitu, boleh saja bisnis apa, silakan ya. Mendengarkan musik, aku suka ini, jadi suka menghafalkan musik, banyak banget tuh ya. Kemudian bermain musik, nah ini ada juga yang suka main musik, band, nah, anak band. Atau mengaji kitab misalnya, nah silakan kalau mau suka itu ya, jadi konten-kontennya itu tentang ngaji, ya, silakan aja. Ojol, nah, ojol juga silakan, ojek online, rebahan, rebahan hobi juga. Saya nggak tahu rebahan itu jadi hobi apa tidak. Katanya anak milenialnya rebahan. Ya saya masukkan di sini rebahan, silakan aja rebahan. Kalau nggak ada salah satu sosial media ini gimana, Pak? Di dalam Facebook nggak ada, Pak? Harus, karena di Facebook ini ada meternya, nanti kita belajar di terakhir-terakhir ada meternya. Jadi Facebook lebih lengkap dibanding yang lain gitu ya. Berarti ini bisa diisi nanti Pak, karena belum. Bikin lagi ya boleh, silakan bikin aja dulu. Pak, kalau nggak punya blog juga harus buat YouTube ya harus blog Pak, blog paling bawah Pak. blog, Iya. blog ya harus punya karena blog itu nulis ya. Nah, nulisnya agak panjang gitu ya. Tapi kadang tulisannya di-share juga di Facebook gitu ya. Biasanya gitu juga, tapi 2 kali dia nge-share gitu ya. Satunya untuk mengarahkan ke blog, satunya untuk ini. Jadi kadang di di blog itu lebih bebas lagi, kita bisa nulis apa saja. Tapi kalau Facebook kita lihat preferensi kita ya. Jadi spesifik kadang. Nah, tapi kita bisa share juga. Jadi gini, kayak saya pengalaman saya menggunakan Facebook, biasanya konten-konten saya tentang mahasiswa ya, tentang belajar gitu ya, tentang kuliah gitu ya. Nah, sementara di akun Facebook saya itu teman-teman saya banyakkan orang-orang tua. Juga ada mahasiswa, sebenarnya banyak juga mahasiswa di sana. Nah, ketika saya share konten-konten kuliah tadi, ternyata nggak ada yang klik. Karena memang beda gitu ya. Tapi kalau saya ngisi konten terkait dengan mendidik anak misalnya, itu baru orang-orang tua baru komen di situ ya, sesuai dengan preferensinya tadi. Nah. Oke ya, cuma ini aja. Jadi yang lain-lain nggak perlu ya. Telegram nggak perlu dulu ya. WhatsApp ini penting juga. YouTube ini untuk video ya. Masing-masing ini semua karena ada perbedaan preferensi ya. Facebook itu seperti apa, kalau Twitter itu seperti apa, ya, Instagram itu seperti apa, ini penting banget. Ya. Walaupun nanti akan ada banyak lagi media sosial, misalnya seperti ini apa namanya, LinkedIn ya, LinkedIn. Nah itu lebih spesifik. Nah, jangan dipikir kalau LinkedIn itu gak bermanfaat, ada loh teman manfaatnya. Ya saya ceritakan ada pengalaman. Alumni kita ya itu dapat pekerjaan dari LinkedIn ya. Jadi dia mengupdate keahliannya di LinkedIn tadi, ternyata ada perusahaan internasional gitu ya tertarik dengan spesifikasi dirinya, kemudian dia diterima di situ, maka dia kerja di luar negeri ya. Dan saya baru tahu itu, oh iya. Nah ini keren juga LinkedIn, tapi kita belum ke sana ya, cukup ini dulu lah ya. Itu sekedar informasi nanti ya. Kemudian terakhir saya bersedia, ini semuanya wajib diisi ya, jadi semuanya karena beda-beda preferensi ya kita harus isi semuanya ya. Kemudian yang terakhir saya bersedia dan sudah mengisi alamat sosial media. Jadi ada yang nggak bersedia ya nggak masalah. Bagi saya yang nggak bersedia ya silakan aja. Tapi jangan ya nanti ya. Itu karena kita belajar ini ya media sosial untuk mempermudah kita belajar ya, mengenal media sosial, minimal bisa menjual diri kita ya. Menjual diri kita itu gimana ya? Menjual kemampuan kita, keahlian kita ya.
Itu ya. Jadi ini tolong nanti diisi, yang belum bisa bisa bikin mulai sekarang ya. Mulai sekarang bikin, karena tempo hari saya tanya ternyata banyak juga yang belum punya media sosial. Jadi ini saya wajibkan punya media sosial yang sesuai dengan ini ya, hobinya ya masing-masing ya. Baik, kembali ke materi kuliah. Ya, yang di lab bisa langsung sambil otak-atik ya. Kita lanjutkan materinya. Web 2 itu apa ya? Nah, sedikit tentang web 2 tadi saya sudah kasihkan lampiran cakap apa namanya? Cakap bermedia digital. Ini materi dari Kominfo ya, baru ini ya. Baru Kominfo kemarin juga memberikan sosialisasi Kominfo tentang media cakap digital ini, bermedia digital. Ya. Ini kemarin saya ikut pelatihan ya, ada di Jakarta. Ikut seminar aja, seminar bukan pelatihan, seminar. Tapi materinya ya kayaknya banyak yang sudah tahu, tapi ada yang belum lah ya. Nah, bagi yang belum pernah mengenal media sosial, Anda baca-baca dulu ini ya. Ini modul literasi digital kita, bagaimana kita nanti meningkatkan literasi kita sehingga kita cakap ya menggunakan media digital. Cakap itu gimana ya? Respect lah gitu ya. Respect dengan media digital, termasuk media sosial tadi ya. Media sosial ini lebih banyak ke digital. Ya. Ini karena fokus arahan Presiden Joko Widodo ya, kemandirian digital bangsa Indonesia. Jadi ya masuklah kita menggunakan mata kuliah aplikasi sosial media ini, masuklah karena masuk di bagian digital ini ya. Bisnis digital juga masuk, kemudian di digital marketing juga masuk gitu ya. Media sosial itu banyak banget gitu ya cabangnya. Jadi seluruh elemen bangsa memanfaatkan konektivitas digital ya, konektivitas. Jadi nggak perlu harus bikin website, sebenarnya nggak perlu ya. Kita juga cukup memanfaatkan media digital yang sudah ada gitu ya. Jadi kita manfaatkan, bagaimana memanfaatkannya itu yang perlu kita pelajari ya. Jangan sampai dibiarin aja Kak, nganggur kemudian kita lepas dari sarjana, keahliannya hilang, nggak dipakai gitu ya. Kan sayang banget gitu ya. Nah, bukannya keahliannya nggak dipakai Pak, kayak nggak tahu Pak ya, itu kurang wawasan berarti. Maka kita perlu ubah pola pikir kita ya. Di sini ada kesempatan bisnis global, kita kenapa tidak manfaatkan ya? Ada masa depan baru di depan sana ya, masa depan baru ini. Ini bener ini saya sampaikan, salah satu alumni kita ya sudah bekerja, keren banget ya kerjanya, foto-fotonya juga keren. Penyiapan talenta digital. Nah, talenta digital ini juga diadakan oleh untuk menyiapkan talenta digital masyarakat juga. Saat ini banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh kementerian, salah satunya Kementerian Kominfo dan Kementerian Parekraf ya. Ada Kemendikbudristek juga ya. Dikti Kemendikbudristek itu juga melaksanakan penyiapan talenta digital. Kalau di Dikti itu lebih ke akademis ya, lebih ke akademis. Kalau di Kominfo mungkin ya akademis dikit juga, lebih ke terapan dia, ya kan? Sama seperti di Parekraf ya. Parekraf juga menyediakan. Jadi masyarakat diundang untuk ikuti pelatihan Digitalen. Digitalen namanya ya, digital talenta digital. Nah, itu silakan. Kalau Parekraf
insya Allah tanggal 30 baru ditutup ya. Barangkali yang belum tahu tentang pembukaan talenta digital ini, Anda silakan mendaftar. Juga di Kominfo itu ada. Tapi kayaknya mahasiswa, oh ada kelas khusus untuk mahasiswa juga. Jadi kelas khusus untuk mahasiswa, kelas untuk pekerja, kelas untuk lulusan SMK, SMA, ya, baru lulus di situ, kemudian jadi sesuaikan dengan peruntukannya tadi ya. Jangan jangan apa namanya, nanti di situ ada perjanjiannya, ada tanda tangani perjanjiannya. Perjanjiannya apakah Anda mahasiswa apa bukan gitu. Tuh di situ ditanya juga. Nah, ini penyiapan talenta digital yang cakap menggunakan media digital menghadapi disrupsi dan sebagainya. Ini tolong dibaca sendiri ya. Nah, ini ya latar belakangnya dibuatnya buku ini, panduan, semacam panduan bagaimana kita literasi digital. Nah, di sini kalau kita lihat daftar isi, nah ini daftar isinya ada bagaimana kita memahami konteks literasi digital, bagaimana kita memiliki kemampuan digital. Banyak wawasan di sini ya, kita sampaikan poin-poinnya deh, gitu ya. Kemudian lanskap digital yang ada saat ini seperti apa? Ini penting juga ini ya. Menjalani mesin pencarian informasi. Sebelum saya masuk ke sini tadi, ada teman yang juga punya wawasan tentang SEO. Apa itu SEO? Search Engine Optimization ya, yang disediakan oleh Google ya. Saya baru tahu kalau ada istilahnya publikasi yang dibuat oleh Google sehingga website kita mungkin masuk di dalam mesin pencarian Google sehingga selalu ada di atas dan sebagainya. Itu bagaimana bisa nongkrong di sana. Ya ada ilmunya untuk mengetahui itu semua. Oleh karena itu kita nggak hanya sekedar menjelajahi ya, sebagai pengguna, tapi kita juga menyediakan ya, sarana untuk ketersediaan informasi sehingga mudah untuk dicari. Ini juga bisa kita manfaatkan untuk misalnya jualan gitu ya, produk-produk kita bisa langsung diketahui di media Google gitu ya. Google kenapa menjadi lebih menonjol karena ya gimana lagi sekarang ini Google paling menonjol di antara mesin pencari yang lain, misalnya saingan dengan Bing misalnya dan sebagainya. Ya kita tahunya itu sih ya. Kalau dulu ada Yahoo, sekarang Yahoo sudah mulai tenggelam ya, ada. Ya ini Google menjadi pemain utama di dalam mesin pencarian di seluruh dunia. Ini ya, tolong nanti jadi dibaca ini ya. Tapi selain dibaca mungkin saya nanti akan sampaikan poin-poinnya di sini ya. Memahami aplikasi percakapan dan media sosial. Ini penting juga ini. Tapi tolong dibaca ini juga ya. Memahami setelah mendasar aplikasi percakapan dan sebagainya. Ini penting juga ini ya. Yang ini ya. Dibaca-baca dulu. Kemudian ada istilah juga di dalam media sosial, ada istilah mengenal dompet digital, loka pasar dan transaksi digital. Apa itu loka pasar? Loka pasar bahasa Indonesianya e-commerce ya. Namanya bahasa sudah diterjemahkan masuk kamus bahasa Indonesia namanya loka pasar sekarang. Jadi kamu nggak perlu lagi nyebut e-commerce gitu ya. Kesulitan kalau e-commerce. Apa ya, singkatan dari e-commerce itu apa ya? E-commerce itu apa? Perdagangan. Jadi elektronik, perdagangan elektronik. Perdagangan sulit ya. Nah, kemudian ada yang lebih mudah dipahami yaitu loka pasar. Kalau dompet digital apa bahasa Inggrisnya? Nah, e-wallet. Nah, kita sering dengar istilahnya ada GoPay, ada link aja, OVO dan sebagainya. Nah, ini kemudian transaksi menggunakan itu semua, menggunakan dompet digital di loka pasar. Bagaimana? Ini kita perlu pahami ya, karena ada yang nggak berani. Saya pernah dulu itu waktu kuliah S2 dulu ada teman yang memang juga orangnya pinter juga sih ya. Waktu
tren dulu 10 tahun yang lalu, tahun 2007 2008 itu berapa tahun ya? Ya, 14 tahun yang lalu. Nah, itu teman saya melihat saya beli tiket itu online gitu ya, beli tiket pesawat itu online, beli ini online dan sebagainya. Itu dia ragu-ragu, tak suruh nyoba, coba aja sendiri nggak apa-apa. Beli tiket, loh nanti ditagih gitu, dia takut. Nanti ditagih gimana dong? Ngapain ditagih? Kalau kita batal kan biasa aja batal. Kan dikasih waktu tenggat kan 30 menit sekarang itu ya. Sekarang nggak boleh lama-lama. Kalau dulu mungkin lama 1 jam gitu, 2 jam diberi waktu untuk membayar gitu ya. Tapi kalau nggak dibayar nggak apa-apa, nggak ditagih gitu ya. Nah itu dia takut, karena takut itulah dia akhirnya tidak mencoba, artinya dia nggak tahu gitu ya, tidak mencoba, padahal penting juga loh ya. Nah dia akhirnya ya jalannya di Jawa aja gitu ya, nggak pernah naik pesawat. Oh iya enak ya. Sama seperti kemarin tempo hari ada mahasiswa yang datang ke saya bimbingan. Pak saya mau bimbingan, oke. Setelah saya baca-baca, wah ini laporanmu kok kayak gini ya. Masa bikin proses bisnis aja begini gitu ya, cuma satu paragraf saja, terus kemudian flowchartnya panjang banget. Flowchartnya panjang, tahu satu paragraf ya ini kayak gini. Nah kayak gini paling enggak, ini masih panjangan ini gitu ya, satu paragraf aja sudah jadi proses bisnis menggambarkan. Saya baca aja mumet gitu ya. Akhirnya saya tanyain, kamu pernah jalan-jalan ke Bali gitu? Belum pernah Pak, saya paling jauh itu ke Tenggarong. Ya, kamu orang mana? Kamu orang Penajam Pak. Oh alah, paling jauh ke Tenggarong. Memang kenapa Pak? Jalan-jalan itu penting juga ya untuk mengetahui kita wawasan. Itu wawasan. Ya tadi seperti orang Balikpapan itu seperti apa sih? Dilihat dari cara bicaranya udah ketahuan. Saya kalau orang Surabaya itu juga beda lagi gitu. Dilihat dengan cara bicaranya, wah ini orang Surabaya ini. Walaupun sama-sama Jawanya ya Jawa Timur misalnya, orang Jawa Surabaya dengan orang Mojokerto itu beda. Ya. Orang Surabaya dengan Sidoarjo yang sebelahan itu beda juga. Ya. Caranya berbicara juga beda. Jadi Surabaya biasanya medok gitu ya, medok dan wah pokoknya kelihatan lah gitu ya. Baik itu saja ya. Jadi ini tolong dibaca pengantar saya. Nanti kita bahas ini ya. Kita lanjutkan lagi kuliahnya nanti. Jadi itu jadi di situ juga ada web 2 ya. Saya jelaskan itu di sana juga ada web 2 konsepnya. Nanti kita lihat di situ ya. Jadi web 2 adalah istilah yang diperkenalkan oleh Tim O'Reilly pada tahun 2004. Berapa tahun nih? Hampir 20 tahun yang lalu ya, 18 tahun yang lalu. Masih web 2 summit. Definisi web 2 menurut detail adalah menggunakan web sebagai platform untuk membuat kolaborasi situs berbasis pada komunitas atau masyarakat. Jadi selama kita masih menggunakan web browser ya, sekarang ini ya masih masuk konsep web 2 ya. Web 2 dan sosial media menjadi tren dalam perkembangan website di internet. Waktu itu ada istilah blog tahun 2004. Blog pertama saya tahun 2005 saya bikin. Padahal sudah mengenal itu 2004, 2003 sudah mengenal. Tapi waktu itu belum pernah bikin. Kemudian saya terpaksa bikin karena mengajar waktu itu, memberikan contoh kepada mahasiswa. Maka saya buatlah itu ya. Dan diisi dengan konten-konten yang mungkin masih copas waktu itu ya. Nah, baru kemudian menulis ya. Dari asal menulis itu saya gunakan untuk blog itu kemudian digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dan mendukung pekerjaan. Nah, untuk evaluasi dan sebagainya penting ya. Jadi web 2 adalah perspektif tentang konsep perangkat lunak berbasis web menekankan pada kolaborasi online. Jadi kolaborasi itu ya kita membuat jejaring di situ ya. Jejaring. Makanya di blog itu kita biasanya punya teman di situ, temannya saling tukar link ya. Biasanya gitu di blog ya.
Tapi kalau sekarang di media sosial sudah bukan tukaran link tapi pakai friends ya, friends. Kemudian saling subscribe gitu ya dan sebagainya. Ini kolaborasi online, berbagi konten antar penggunanya itu ya. Media, nah ini konsep web 2 dipakai untuk itu ya. Basis web dan digunakan untuk kolaborasi. Media adalah sebuah sarana untuk menyebarluaskan informasi seperti TV, radio dulu itu ya. Nah, sekarang karena digital ya, media sosial membuat bentuk konsep web tadi, web 2 tadi menjadi fasilitas untuk kolaborasi berbagai konten ya. Baik itu teks, image ya, gambar, video, audio pengguna. Jadi kita bisa share gitu ya berupa teks ya. Sekarang itu fasilitasnya luar biasa dibanding dulu ya. Kalau dulu mungkin kita buat blog saja teks gitu ya. Tapi sekarang sudah pakai video ya. Yang jarang itu audio karena audio mungkin ada lisensi yang mungkin sama sih seperti video ya. Harus didaftarkan dulu di publisher gitu ya. Mendukung interaksi sosial antar pengguna, sarana untuk menyebarluaskan informasi. Nah ini ya. Jadi konsep dari aplikasi sosial media tadi saya minta Anda untuk buat wajib tuh ya. Tandanya di situ ada tentang bintik merah itu wajib diisi ya. Wajib diisi ya. Jadi kapan ngisinya usahakan sekarang juga bisa dan ya dalam waktu-waktu ke depan ini nanti saya kumpulkan seluruh kelas mungkin harus mengumpulkan buat itu ya. Nanti konten-kontennya harus di situ ya. Kemudian bikin blog nggak perlu harus develop sendiri kayak punya saya gitu ya, subura.id nggak perlu kalau Anda namanya mahasiswa ya untuk belajar. Saya sarankan untuk mendaftar di Kompasiana atau tapi kalau Kompasiana jangan untuk belajar ya, baiknya untuk hal-hal yang lebih serius di situ ya. Kalau untuk belajar aja ya WordPress gitu ya, atau Blogger gitu ya. Nah, itu konten-kontennya masih belajar banget lah pemula. Gitu. Jadi kalau untuk Medium gitu kayaknya harus ada seleksi di situ. Kompasiana itu ada seleksi yang mungkin sulit untuk Anda ikuti. Atau Kumparan, tahu Kumparan ya? Nah, saya juga jadi konten kreator di Kumparan juga, tapi sekarang sudah mulai turun ya. Nah di sana biasanya kalau terbit itu mendapat approval dari editornya ya, dari pengelolanya. Jadi nggak semua konten itu Anda bisa dipublish kalau di sana. Nah, itu resikonya. Tapi kalau dibikin blog sendiri, Anda langsung bebas biasanya publish. Gitu ya. Nah itu pengantar dari saya. Untuk yang lain-lain nanti dibaca sendiri ya. Nah ini tugasnya terakhir ya. Tugasnya di sini ada yang contoh. Nah, tugasnya ini latihan buatlah sosial media. Tadi sudah saya share ya. Nah, tolong diisi itu. Jika sudah selesai, daftarkan akun sosial itu pada form yang sudah disediakan. Kalau di sini banyak ya, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, blog, TikTok, LinkedIn. LinkedIn-nya nggak usah ya. Nah, cukup itu aja. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, blog, TikTok. Pak, TikTok juga ya. Enaknya TikTok itu gimana enaknya? Dibuat apa tidak? Kalau saya sih lebih dibuat saja karena di sana bisnisnya itu berbeda ya. Pola bisnisnya, model bisnisnya beda dengan Facebook, beda dengan YouTube, beda dengan Instagram dan sebagainya. Jadi kalau di TikTok itu ada wawasan baru di situ ya. Jadi kita ingin belajar saja di TikTok seperti apa. Sama-sama belajar. Saya juga punya akun di sana di TikTok masih belajaran juga, nggak begitu rame. Karena model bisnisnya aneh gitu ya menurut saya gitu ya. Saya tadi begitu mengaktifkan lagi TikTok saya itu muncul di situ tawaran dari TikTok untuk berbagi dengan orang lain dan dia kasih 100.000 kalau misalnya. Aduh, wih enak. Tapi saya nggak berani untuk share gitu ya. Jadi biar aja deh gitu ya. Masih belum berani di TikTok saya. Nah itu ya. Jadi video juga beda ya, Instagram misalnya dengan TikTok agak beda juga. Kalau di TikTok kita bisa langsung bikin video di situ, ada banyak kumpulan video lalu kita bisa kemas di situ dalam 1 menit atau 30 detik gitu ya, langsung bisa diupload di TikTok.
Tapi kalau di Twitter kita butuh ya bisa juga sih sebenarnya. Cuma saya butuh aplikasi juga supaya konten yang bisa kita upload di Instagram itu betul-betul bisa dinikmati gitu ya. Nggak apa namanya kacau gitu ya. Misalnya kita bikin butuh aplikasi apa CapCut ya, CapCut, CapCut. Nah seperti itu. Saya belum bisa kalau pakai HP doang, maka pakai aplikasi apa namanya minimal ada Filmora nih. Ini saya jalankan Filmora ya. Ini saya pakai Filmora juga. Filmora untuk apa? Untuk rekam ini kuliah ini saya pakai Filmora supaya saya ngomong bisa terekam langsung di sini di layar dan bisa pakai untuk kuliah ya. Mungkin itu saja dari saya, nggak banyak panjang lebar. Ada yang ditanyakan? Jangan lupa tugasnya untuk dilengkapi ya, Facebook dicicil aja kalau belum bikin dicicil aja, nggak apa. Penting dimasukkan semuanya, bisa saya ketahui semuanya. Ada yang ditanyakan? Sampai kuliah di sini kah? Wah. Mahasiswa aktif. Baik, ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Nah, ini paling lambat dikumpulkan minggu depan. Berarti yang tadi link LinkedIn itu nggak usah. LinkedIn nggak usah dulu. Ya, LinkedIn nggak usah. Susah aku. Karena materi kalau dibuka semua ya, waduh, aku yang pegel nanti. Jadi sementara LinkedIn nggak usah, yang itu aja ya. Nah, sudah cukup banyak tuh. Dan terpenting adalah blognya juga diisi ya. Jangan cuma bikin doang kemudian langsung di-upload. Gak apa, bikin dulu linknya, terus kemudian diisi belakangan gitu ya. Jangan copas usahakan ya, karena nanti akan ada cara untuk mengisi konten pertemuan berikutnya itu, bikin content writer dulu ya. Baik, itu saja dari saya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri kuliah hari ini. Kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.